Baiklah, di sini sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu sentimen analisis. Jadi, kelompok kami mengusung topik yaitu Twitter US Airlines Sentiment Analysis. Jadi apa itu sentimen analisis? Jadi sentimen analisis ini adalah sebuah proses penggunaan teks analitik untuk mendapatkan berbagai sumber data dari internet dan beragam platform media sosial yang tujuannya itu adalah untuk memperoleh opini dari pengguna yang terdapat pada platform tersebut. Nah, project goals atau tujuan dari project ini yaitu dimana project ini tuh bertujuan untuk melakukan sentimen analisis untuk menganalisis sekitar 15.000 tweet dari orang-orang tentang 6 maskapai Amerika mengenai ulasan mereka tentang kualitas layanan yang diberikan. Nah, dalam project ini kami melakukan sentimen analisis data tersebut dengan menggunakan TensorFlow untuk memprediksi apakah tweet ulasan mereka lebih condong ke arah positif atau ke arah negatif. Nah, ini adalah project tools kami. Jadi kami mendownload datasetnya menggunakan di platform website KG dan menjalankan programnya menggunakan Google Colab serta membuat presentasi menggunakan Canva. Oke, sekarang kita akan langsung ke tutorial membuat sentimen analisis. Check it out. Oke, perkenalkan, nama saya Gabriel Umbas. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana sentimen analisis. Nah, kita telah masuk ke dalam Google Colab. Di sini Twitter US Airline Sentiment Analysis. Nah, langkah awal yang kita perlukan adalah kita akan mengupload datasetnya. Di sini kita pergi ke file yang telah diletakkan file datasetnya. Sini saya langsung open saja. Nah, sini teman-teman, sambil menunggu dataset terupload, saya akan menjelaskan import library. Nah, seperti teman-teman lihat, ada beberapa library yang diperlukan di dalam program ini. Ada Pandas, NumPy, dan lain-lain. Ada juga NLTK, seperti teman-teman lihat di sini. Kita tunggu dulu. Nah, ini telah terupload datasetnya. Sini pada bagian library kita run dulu. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini sudah centang. Ini adalah hasil dari run dari import library. Teman-teman lihat coba ini. Oke, selanjutnya akan upload datasetnya. Tadi kita telah mengupload dari file ke dalam Google Colab. Setelah itu dalam Google Colab kita klik run untuk upload dataset. Oke, di sini telah ada dataset yang diupload. Nah, jika telah ada, kita lanjutkan ke bagian hanya ambil data kolom. Kita bagian pembersihannya, kita run. Oke, di sini telah ada hasilnya. Nah, setelah kita ambil data kolomnya, kita ke lowercase. Kita akan merubah huruf besar menjadi huruf kecil, teman-teman. Nah, kita run. Ini ada codingannya, teman-teman. Di setiap bagian ada codingannya. Nah, seperti teman-teman lihat di atas ada
P-nya huruf besar di sini telah menjadi huruf kecil karena kita telah melakukan proses lowercase. Oke, selanjutnya kita akan hapus tanda baca. Oke, setelah kita melakukan perubahan huruf, kita hapus tanda baca. Kita run, teman-teman. Nah, kita bisa melihat perbedaannya, di mana ada koma, telah dihapus, itu tanda baca. Setelah kita menghapus tanda baca, kita remove stop word, yaitu bagian yang tidak bermakna ya teman-teman. Kita run di sini. Oke, nah setelah kita menghapus kalimat yang tidak bermakna, nah langkah selanjutnya itu stemming. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Melky Miguel Wensen. Saya akan menjelaskan tentang stemming dan labeling. Oke, stemming adalah proses menghilangkan infleksi kata ke bentuk dasarnya, namun bentuk dasar tersebut tidak berarti sama dengan akar kata atau root word. Misalnya kata mendengarkan, dengarkan, didengarkan akan ditransformasikan menjadi kata dengar. Kalau di dalam tweet, stemmingnya itu dari yang added diubah akan menjadi add. Oke, kita run. Selanjutnya adalah labeling. Labeling itu akan menentukan apakah tweet itu memiliki sentimen negatif, netral, atau positif. Nah, bagaimana cara kita akan menentukan labelnya? Yaitu dengan skornya. Skornya itu kalau lebih dari 0,5 akan berarti positif. Kalau kurang dari 0,5 dia akan menjadi negatif. Nah, kalau dia tidak lebih dari 0,5 atau kurang dari 0,5 dia netral. Kita run. Nah, selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Gloria Rumerung. Saya akan menjelaskan bagian ini. Di sini kita menghapus kolom tabel yang tidak digunakan, hanya mengambil kolom tabel, teks, stem, dan label. Kita run. Di sini kita bisa melihat outputnya. Dan kemudian di sini kita mengubah nama kolom teks stem ke teks. Kita run. Oke. Dan kemudian di sini kita mengubah nama kolom label ke Arlin Sentiment. Kita run. Oke, dan kemudian di sini kita saving file. Di sini menyimpan data yang sudah bersih dan siap untuk digunakan dalam membuat modeling. Kita run. Oke, saya Detris Mercy Francisca akan melanjutkan pada tahap modeling. Yang pertama, tahap modeling kita akan mengupload file tweet cleaner CSV dengan nama variabel review dan melihat isi tabel. Kita run untuk melihat isi tabelnya. Nah, di sini tabelnya sudah menampilkan kalimat-kalimat negatif. Kita lanjut. Pada tahap review airline sentiment.
Ya, di sini kita memeriksa jumlah nilai kolom pada airline sentiment. Terlihat nilai negatif lebih banyak daripada nilai positif. Ini nilai negatifnya ada 12.616, sedangkan jumlah positifnya 2024. Oke, kita lanjut. Pada ubah kategorial value ke numeric value. Nah, ini hasilnya dari kategorial value ke numeric value. Akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriela Pakasih. Selanjutnya kita akan mengambil semua data di kolom teks dari dalam dataset. Di sini kita run. Setelah itu tokenize atau memecah menjadi bagian-bagian kecil ada semua kata di dalam kolom teks. Kita run. Selanjutnya, mengganti kata dengan nomor token yang sudah ditetapkan. Di sini lalu kita run. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hendrik Ahadi. Saya akan menjelaskan proses yang selanjutnya, yaitu menggunakan padding untuk melapisi setiap kalimat agar memiliki panjang yang sama. Kita langsung run. Dan kita lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu mengklasifikasi teks dengan model sekuensial. Dalam konteks deep learning, model yang berkaitan adalah Recurrent Neural Network. Kita langsung run. Oke, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baiklah, perkenalkan, nama saya Prano Ninje. Saat ini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu fit model. Di bagian fit model ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari fit model. Fit model ini tujuannya adalah untuk menentukan berapa akurasi yang diperoleh dari data training dan juga data testing. Nah, kalau kita lihat dari kodenya di sini, model fitnya ada 5 epoch. Jadi epoch kita set sama dengan 5 untuk menentukan akurasi dari data training dan juga data testing. Jadi epoch ini kita set sama dengan 5, yang mana epoch itu adalah sebuah parameter yang menentukan berapa kali algoritma bekerja melewati seluruh dataset. Jadi baik secara forward maupun backward seperti itu. Lalu itu kita set ada validation split, di mana fungsi dari validation split ini yaitu digunakan untuk melakukan validasi dari pelatihan. Jadi validation split ini membagi data dari dataset sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi validation split kita set dengan 0,2, yang dimana artinya dataset akan dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan juga 20% untuk validasi. Habis itu ada batch size sama dengan 32. Yang dimana batch size ini adalah jumlah pelatihan yang digunakan dalam satu kali iterasi. Jadi dalam seluruh ini terdapat 5 epoch, yaitu 5 pengulangan untuk menentukan akurasinya. Seperti itu. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, baiklah. Perkenalkan, nama saya Reni Selainti. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memprediksi atau mengetahui bahwa sebuah kalimat tersebut memiliki sentimen negatif atau positif dengan mengambil kalimat dari file tweet clean, di mana file ini itu
adalah file yang sudah dibersihkan sebelumnya melalui proses data processing dan sudah memiliki sentimen yaitu negatif dan positif. Nah, di sini kita akan melakukan predicate sentimen, di mana di sini kita akan mengisi tes 1 dan tes 2 ini dua kalimat yang berbeda, yaitu pertama kalimat negatif, kedua kalimat positif. Tetapi di sini tidak diatur di bawah harus positif, di atas harus negatif. Jadi random, kita bisa taruh di mana saja. Nanti program akan membaca apakah tweet ini bersifat sentimen negatif atau positif. Nah, di sini kita langsung saja. Di sini saya sudah mengisi dua tweet yang berbeda. Yang pertama ini ada kalimat down, di mana bisa dibilang ini adalah kalimat bersentimen negatif, dan di bawah ini lihat ada good brand yang berarti ini bersifat positif. Kita langsung run saja. Nah, di sini bisa dilihat, jadi kalimat testing pertama itu dia memberikan sentimen negatif, dan testing kalimat yang kedua itu bersifat sentimen positif. Nah, untuk lebih jelas lagi kita coba ganti dengan kalimat yang lain. Di sini bisa lihat, kita cari kalimat ini, ada kalimat saya akan ambil. Ini adalah kalimat yang bersentimen positif, kita akan taruh di tes pertama, di variabel tes pertama. Selanjutnya kita cari kalimat negatif, ini kita copy, kita isi di bawah di variabel tes 2. Oke, kita langsung run saja dan kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa tes pertama itu bersifat positif dan sesuai dengan labelingnya juga. Demikian juga pada kalimat yang kedua. Nah, demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.